namanya memenuhi kebutuhan keluarga. Sesungguhnya yang ingin lebih ditekankan adalah bahwa kebutuhan itu pada prakteknya banyak dan beragam. Karena itu perlu ada prioritas dan perlu dibicarakan bareng. Jadi ini sudah saya siapkan contoh kertas tentang kebutuhan. Sekarang tahapannya adalah mengamati tentang kebutuhan ini. Teman-teman sekalian yang ada di hadapan Anda itu adalah contoh saja kebutuhan. Jadi bisa jadi lebih banyak dari itu atau lebih detail dari itu. Silahkan dibaca sedikit-sedikit. Nanti jika merasa ada tambahan boleh juga dicatat di sampingnya atau kurang detail, misalnya kendaraan. Kendaraan kan umum sekali. Bisa disebut misalnya motor untuk kerja. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya adalah tolong diisikan di kertas yang kedua, dikasih nama, tidak akan diserahkan ke saya, tapi dikasih nama untuk kenang-kenangan. Kasih nama, ini satu orang satu, tidak boleh diskusi, nggak boleh nyontek, nggak boleh diskusi. Masing-masing bicara tentang di kertas ini, apa sih kebutuhan saya? Tadi kan kata Mbak Alisa itu, dalam berpasangan itu kita punya kebutuhan, tetapi pada saat yang sama pasangan kita juga punya kebutuhan. Nah, sebelum kita memahami kebutuhan pasangan kita, coba pahami dulu apa kebutuhan kita. Jangan bertanya, tanya ke diri masing-masing, lalu tulis kebutuhannya apa. Di kertas ini, dengan dituliskan nama. Tolong dibagikan. Tolong dibagikan lagi. Yang kertas kedua dikasih nama masing-masing, dan mohon tidak kerja sama. Kita belajar memahami diri, apa kebutuhan. Nah, mau contoh kebutuhannya di kertas yang pertama. Itu contoh saja. Tapi Anda boleh menulis lebih detail. Kalau tadi cuma satu kata misalnya, Anda boleh pakai kalimat, boleh. Pakai kalimat. Jadi silahkan, waktunya paling lama 5 menit. Jadi kertas yang kedua itu kolom diisi, dikasih nama dulu, diisi tentang apa sesungguhnya kebutuhan saya ketika berelasi atau ketika menikah nanti, dan tidak harus sama persis di kertas ini hanya contoh saja. Itu ada 2 bagian antara fisik dan non-fisik. Fisik itu bukan tubuh ya artinya, tapi fisik itu artinya bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba, bisa nampak oleh banyak orang, itu fisik. Kalau non-fisik itu yang abstrak, tidak boleh tengok kanan kiri, karena ada waktunya diskusi. Ini belum waktunya diskusi. Sebisa mungkin coba menuliskan apa yang menjadi kebutuhannya masing-masing ketika nanti sudah dalam perkawinan atau pernikahan. Bisa bentuknya kalimat kecil, pendek, tidak harus kata per kata, tapi boleh juga kata per kata. Oke, jika sudah mentok, ini karena sudah hampir 5 menit, boleh terus, boleh pikirkan sekarang dari yang sudah ditulis itu, mana yang dianggap material. Kasih tanda aja M dalam kurung, M. Dan mana yang non-materi, kasih dalam kurung NM di asingnya. Materi itu artinya untuk memperolehnya harus menggunakan materi, harus menggunakan uang, harus menggunakan dana, harus menggunakan sumber daya ekonomi. Kalau memperolehnya tanpa itu tulis NM setelah kebutuhan tersebut. Dipikir sendiri aja, jangan tanya dulu, karena nanti ada waktunya bertanya. Kita sekarang belajar memahami diri kita, lalu kemudian memahami pasangan dan bersama. Oke, jika sudah, langkah berikutnya adalah coba diprioritaskan. Misalnya kita memiliki sumber
daya atau kemampuan yang terbatas. Kira-kira menurut Anda apa dulu yang paling prioritas? Kasih angka atau urutan. Mungkin urutan yang paling prioritas kasih nomor 1. Tidak harus berurut, tetapi menandakan, angka itu menandakan prioritas ya, tidak harus berurut seperti tulisan. Prioritas. Oke, sudah? Oke, saya pengen ada volunteer 2 orang saja, 1 perempuan, 1 laki-laki, untuk membacakan hasilnya, tetapi bukan, kita pengen belajarnya bukan dari apa kebutuhannya, tetapi mengapa dia masuk fisik non-fisik, mengapa disebut materi atau non-materi, dan juga mengapa itu prioritas 1 atau 2 misalnya. Jadi kita ingin belajar itunya. Siapa mau volunteer? Kebutuhan fisik, deposito atau investasi, tabungan, sepeda, pakaian, kopi. Non fisik, komunikasi, hubungan seks, kerjasama, kasih sayang, dihormati, liburan, kesehatan, olahraga, sama perhatian. Jadi kalau yang pertama, kenapa deposito dan investasi itu supaya nantinya kita bebas secara finansial, jadi bisa nabung, dari tabungan itu bisa beli sepeda, terus bisa liburan kecil-kecilan gitu, baru besar-besaran nantinya gitu. Ya. Jangan lupa Riko. Wito, ya. Yang keras dong, nggak kedengaran. Oke, siapa yang ingin volunteer atau ditunjuk? Kebutuhan fisiknya yang pertama rumah, tabungan, deposito, umroh. Umroh, ya. Umroh itu fisik apa non fisik? Non fisik ya. Oke, terus Kesehatan, kesehatan, pakaian, pakaian, mobil, mobil, ya. up, Hah? make up, Make up. Kalau kesehatan biasa disebut non fisik. Oke, terus non fisiknya setia, setia, jujur, jujur, terbuka, terbuka, waktu luang, musyawarah, komunikasi lancar, komunikasi lancar, hubungan dengan keluarga besar baik, ya, baik. ketenangan. Ketenangan, oke, sorry, ketenangan, ya. Itu berarti non fisik hampir semuanya materi apa non materi? Non materi ya. Yang fisik hampir semuanya materi. Oke. Tapi apakah ketenangan itu perlu suasana yang materi? Perlu, nah bisa jadi. Nah itu kadang-kadang hal-hal non fisik juga, misalnya gembira. Itu kadang-kadang orang baru gembira, kadang-kadang tidak setiap saat. Baru gembira kalau ada hadiah. Itu juga bisa diungkapkan, saya senang kalau diberi hadiah. Jadi sayanya, makanya tidak harus dalam satu kata, tapi bisa dalam kalimat. Jadi kita belajar mengungkapkan apa yang kita inginkan dari pasangan kita. Saya senang loh kalau setelah bikin kopi, kamu bilang terima kasih ya. Gitu. Itu kalau nggak diomongkan, nggak paham, karena asumsinya itu kan kewajiban kamu, ngapain harus terima kasih gitu. Kadang-kadang begitu. Nah itu pentingnya kita memahami apa yang kita butuhkan. Jadi tadi kata-kata 1, 2, 3, 4, 5 itu kan masih sangat abstrak sekali dan satu kata. Nah itu baiknya ke depan itu dalam kalimat yang jelas. Pasangan kita lalu jelas saya mau apa gitu. Mau misalnya tenang, setia, itu bentuk setia itu seperti apa? Misalnya saya mau, misal aja, saya mau kalau saya agak sedikit curiga boleh membuka HP kamu.
untuk menunjukkan bahwa kamu adalah setia sama saya. Misalnya, kalau itu nggak mungkin ya silahkan diobrolkan. Tapi artinya jelas apa yang diinginkan. Saya ingin apanya itu jelas sehingga pasangan paham apa yang saya inginkan. Jadi ke depan itu kalau mau ditulis lebih baik, itu tulisannya atau obrolannya itu lebih jelas dalam kalimat yang pendek, yang kira-kira tentu pasangan kita paham apa yang kita inginkan. Prioritasnya apa, Dek? Prioritasnya? Atau Yang tadi diurutin. sesuai urutan juga prioritas? Oke, mau cepet aja kelihatannya ini. Oke, enggak ya, saya percaya. Nah, langkah berikutnya adalah coba ditukar dengan pasangan, kecuali yang tidak ada sama pasangan. Ya, ditukarkan untuk dilihat kira-kira kalau didiskusikan mana yang bisa menjadi kebutuhan bersama. Bisa dari situ, bisa juga yang lain sesuai pembicaraan. Jadi mana yang menjadi kebutuhan bersama, silahkan dituliskan di kertas yang ketiga. Ya, satu aja, satu orang satu. Ditulis dua nama panggilan di kertas yang ketiga, nanti bisa menjadi, nah yang sekarang kalau bisa sedikit kalimat yang bisa dipahami lah, agak paham. Jadi coba didiskusikan berdua mana yang dari kebutuhan masing-masing itu bisa menjadi kebutuhan bersama dan dituliskan coba. Karena ini hasil kesepakatan, maka bisa jadi mengambil dari salah satu atau salah keduanya, atau mengambil yang lain, menyepakati yang lain yang menjadi kebutuhan bersama. Syukur kalau lebih detail ya, misalnya rumah kecil ukuran yang jauh pisah dari mertua, termasuk juga yang non fisiknya, kalau bisa dibahasakan lebih jelas gitu, monggo apa yang disepakati. Oke, langkah berikutnya adalah, ini kertas yang keempat kosong. Langkah berikutnya adalah coba dihitung apa potensi yang dimiliki oleh masing-masing untuk memenuhi kebutuhan bersama tersebut. Apa sih potensi yang dimiliki? Potensi itu bisa yang bersifat keahlian, bisa yang bersifat materi. Kalian misalnya kalau pengen menabung, saya bisa bekerja. Yang dapat gaji sekian, mungkin sekian mau disebut atau enggak terserah lah. Bisa bekerja, bisa menjahit, bisa menulis, bisa ceramah, bisa ngisi acara, bisa melukis, bisa dan lain-lain. Itu potensi. Nah, kalau materinya, misalnya ada kebutuhan rumah, saya kan udah punya rumah sekian, sudah punya tabungan sekian untuk sampai ke rumah itu. Itu potensi. Jadi coba menghitung kira-kira kalau kebutuhan seperti itu, potensi apa sih yang dimiliki? Termasuk potensi itu kalau misalnya pemberian dari orang tua, dari mertua, dari kakak, dari saudara, atau mungkin hibah, wasiat, atau apapun. Ya. Atau yang bersifat keahlian dan kapasitas itu bisa potensi. Potensi dibagi dua nanti ya, masih potensi calon suami dan potensi calon istri. Sudah? Oke. Sesi kita bisa berakhir kalau dua pasangan sudah bisa mempresentasikan hasil dari langkah-langkah tersebut. Hasil tidak harus isi kebutuhannya, tapi lebih kepada bagaimana sih langkah-langkah untuk menemukan kebutuhan sendiri, kebutuhan pasangan, lalu menjadi kebutuhan bersama, dan bagaimana memenuhinya. Itu kita lihat dari langkah dan dari hasil yang ada di kertas 4 tersebut. Mohon dua pasangan untuk presentasi dari langkah maupun dari hasilnya. Itu kira-kira kalau mau mengelola kebutuhan keluarga seperti apa sih? Itu kira-kira. Siapa yang volunteer atau ditunjuk? Oke, silahkan kalau gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau ngebahas kebutuhan apa saja yang emang kita butuhin dari kebutuhan fisik dan non fisik menurut kami berdua. Yang untuk kebutuhan fisiknya, terutama yang paling utama adalah sandang, pangan, dan papan, yaitu untuk untuk pakaian, makanan, dan minuman. Sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua itu kita membutuhkan rumah, yaitu rumah milik kita berdua. Kemudian setelah kita memiliki rumah, tentunya kita punya tabungan. Kemudian setelah tabungan baru tempatnya mobil atau motor. Mobil dan motor. Kemudian yang kelima baru deposito. Yang keenam itu baru insya Allah haji dan umroh. Ya, haji atau umroh. Untuk kebutuhan non fisiknya, yang pertama itu kesehatan, komunikasi yang baik, perhatian, kasih sayang, kesetiaan, dihormati, dan terakhir pendidikan. Perwujudannya adalah dibalik ya sebenarnya. Kita dari yang kebutuhan kita berdua itu kan pertama sandang, pangan, sama rumah, sama mobil dan motor. Kebetulan dari ketiganya itu kita sudah punya, tapi dari penghasilan ketiga itu tabungan kita berdua habis, gitu. Jadinya untuk memenuhi tabungan lagi, ya tentunya kita bekerja satu sama lain saling melengkapi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya lagi, memenuhi tabungannya lagi. Dan dari tabungan itu kita bisa melaksanakan kembali tujuan kita, yaitu pertama untuk yang deposito kita lakukan karena kita belum deposito. Kemudian setelah itu haji dan umroh. Jadi intinya kita bekerja untuk mendapatkan semua yang kebutuhan dari ekonomi kita punya. Terus untuk mewujudkan non fisiknya, itu pertama yang kita harapkan semuanya pasti dari kesehatan. Dari kesehatan kita punya itu kita melakukan hidup yang baik, pola hidup yang baik, makan yang teratur atau segala macam yang memang kita butuhkan kesehari-hariannya. Karena tanpa pola hidup yang baik mungkin kita akan terteter kesehatannya. Dari kesehatan itu mungkin selain pola yang baik kita melakukan asuransi kesehatan. Yang tentunya dari kesehatan itu kita bisa mewujudkan ke lainnya yang untuk non fisik tersebut. Satu lagi. Ada yang mudah-mudahan ada yang sedikit berbeda bagaimana menangkap langkah dan menyikapi. Jadi secara umum kebutuhan kita sama Pak, kebutuhan manusia ya sandang, pangan, papan itu udah pasti. Terus yang kebutuhan non fisiknya juga mirip-mirip, ada rasa sayang, kerjasama, komunikasi, waktu bersama, hobi, waktu untuk sendiri gitu. Nah untuk mencapai itu kita sudah membuat beberapa potensinya untuk kebutuhan fisik yang terutama material. Sekarang kita dua-duanya bekerja dan kebetulan kalau misalnya kebutuhan untuk kesehatan itu wajib BPJS, jadi kayaknya udah pasti semua orang punya. Terus kita juga ada keahlian untuk keuangan sendiri. Kebetulan saya jurusannya ekonomi, jadi saya punya ilmu untuk itu. Nah untuk kebutuhan non fisiknya cara mencapainya, potensi kita adalah yang pertama kita sudah buat komitmen, salah satunya di sini yang seperti yang contohnya yang kita bikin di sini kita buat komitmen bersama apa yang bakal kita lakukan ke depannya, apa yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan, dan apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh pasangan saya. Nah selain itu juga kita juga punya bekal. Kita punya bekal di sini, bekal ilmu Pak. Jadi insya Allah itu bisa mencapai kebutuhan kita. Teman-teman sekalian, tentu saja ilmu ini sesungguhnya sudah ada di benak teman-teman sekalian.
sebelum masuk ke sini juga. Cuma hanya ingin mengaitkan dengan prinsip bahwa kita memiliki tujuan lebih besar dan kita punya pilar keluarga yang tujuan untuk sampai kepada keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu, tentu saja identifikasi itu adalah menjadi penting sekali. Identifikasi terhadap apa sih kebutuhan saya dan apa kebutuhan pasangan. Nah, pada saat yang sama, tentu saja setelah kebutuhan itu begitu banyak, maka yang penting itu bukan lalu merasa dibebani oleh kebutuhan itu, tetapi harus ada rasa bagaimana kita sampai kepada kebutuhan tersebut. Karena itu pada konteks keluarga misalnya, istilah memenuhi kebutuhan keluarga dianggap sebagai ibadah kalau dalam Islam itu. Jadi nikah itu ibadah, itu bukan karena akadnya, bukan karena karena nikah tentu beda dengan sholat. Sholat itu ibadah, tapi nikah ibadah itu bukan karena dia akad lalu di masjid lalu ada lafaz itu dianggap ibadah, bukan. Tapi dia ibadah karena disitulah orang akan melayani, disitulah orang akan berbuat, akan memiliki motivasi untuk hidup, melayani, memberikan sesuatu yang baik dan bermanfaat kepada pasangan dan keluarga. Karena itu dianggap sebagai ibadah. Nanti senyumnya, layanannya, kerjanya, berbuat baiknya, semua dicatat sebagai ibadah. Jadi kalau pengen ibadah, itu tidak perlu jauh-jauh sesungguhnya. Di rumah saja sudah bisa ibadah. Itu kira-kira. Nah karena itu setelah identifikasi tentu perlu semangat. Jadi bukan melihat seberapa banyak kebutuhan itu yang bisa jadi akan pening setiap orang, tapi justru bagaimana meraihnya dengan cara melihat prioritas. Nah pada saat yang sama juga, jika kita mungkin kewalahan, kesusahan, tumplek-bleknya itu kebanyakan di kebutuhan-kebutuhan materi. Yang sering dibicarakan, yang menjadi pertengkaran, itu seringkali hal-hal yang materi. Soal bayar listrik, bayar kontrakan, bayar angsuran, bayar asuransi, dan lain-lain. Karena kebutuhan keinginan yang kadang berlebih lalu kerja gajinya tidak mencukupi, itu seringkali menjadi bahan pertengkaran. Padahal ada kebutuhan lain yang bisa dipenuhi tanpa harus memerlukan materi. Nah ini perimbangan antara fisik dan non-fisik itu penting untuk konteks di mana kita masih bisa untuk hidup bahagia, hidup senang, hidup tenang, jika kita juga memperhatikan banyak terkait dengan kebutuhan-kebutuhan non-fisik untuk dihargai, untuk dihormati, untuk dicintai. Yang ini kadang-kadang hanya perlu kemauan dan perlu waktu yang disediakan. Nah ini kesadaran untuk melihat ini juga menjadi sangat penting sekali agar supaya kita tidak betul-betul hanya memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik, yang itu menguras energi dan menguras seluruh kemampuan, sementara ada kebutuhan lain yang itu diperlukan dan bisa dilakukan tanpa harus ada materi, yang hanya diperlukan kemauan dan tindakan serta waktu luang kita semua. Itu kira-kira secara umum dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah sampai semua ya. Oke, terakhir saja. Seperti yang diharapkan oleh Pak Syukri dan teman-teman, maksudnya teman-teman fasilitator, bahwa besok kita akan masuk lagi, diharapkan nanti dalam prosesnya itu juga ada sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan sehingga kalaupun misalnya tidak bisa disampaikan di ruangan ini bisa menjadi bekal kami untuk menyempurnakan, menambahin modul atau pelatihan pada sesi-sesi berikutnya. Kira-kira seperti itu. Semangat untuk besok. Semangat untuk besok. Dari saya cukup sekian.
Terima kasih teman-teman sekalian, kita ketemu lagi besok jam 7:30 di bawah, dan tank jam 8 di sini sudah mulai. Oke ya, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.